sampai hari ini tetap bisa bertahan dan berdiri dalam kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Itu sebabnya Bapa, kami terus mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama terima kasih Tuhan. Apapun keadaan setiap kami mau berkata terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberikan teladan yang luar biasa. Engkau mengangkat kedua ekor ikan dan 5 ketur roti itu, dan Engkau mengucap syukur, dan akhirnya terjadi mujizat pelipat gandaan. 5.000 orang laki-laki kenyang, belum terhitung wanita dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, hal yang sama juga hari ini. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami hadapkan setiap persoalan pergumulan kami. Kami hadapkan hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami percaya di saat inilah mujizat terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Pemulihan demi pemulihan akan kami lihat. Dan inilah saat kemuliaan-Mu. Kami berjalan from glory to glory. Dan biar Bapa terus sempurnakan setiap berkat dan pemulihan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berhidup bijaksana. Hidup sesuai dengan apa yang Kau suka Tuhan. Mari Tuhan bicara buat setiap kami. Biar Engkau sendiri mengajar, mendidik setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, di hari yang spesial ini Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami, khususnya para ibu-ibu yang hadir dalam berkat khusus. Di dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja, segala Raja. Silakan duduk kembali. Untuk para wanita yang sudah menikah, yang sudah punya anak, kami mengucapkan Happy Mother's Day. Saya hari ini mau sedikit memberikan sesuatu bocoran buat setiap saudara, sesuatu yang mungkin tidak jarang saya ceritakan buat saudara. Anda masih ingat bahwa sekitar April tahun 2000 saudara, sepulang dari Toronto, Kanada, balik ke kota Philadelphia, ke Amerika, ke New York saudara. Saya dalam keadaan putus pacar waktu itu. Dan apa yang terjadi, akhirnya saya dikenalkan dengan seorang noni dari Philadelphia saudara ya. Dan setelah kami ketemu, kami berdoa, kami masing-masing dapat pernyataan dari Tuhan. Kami berdua dan keluarga kami dari kedua belah pihak bahwa kami merupakan jodoh dari Tuhan. Akhirnya kami merencanakan menikah pada tanggal 9 September tahun 2000 saudara-saudara. Nah, dalam masa pacaran yang tidak terlalu panjang saudara, apa sebetulnya yang kami kerjakan? Saudara tahu bahwa pacaran kami jarak cukup jauh ya. Bukan jauh Indonesia, Amerika, saudara. Tapi saya tinggal di New York waktu itu. Sementara calon istri saya tinggal di kota Philadelphia. Dan ketemunya hanya seminggu sekali. Kapan? Hari Senin, saudara. Saat apa? Saat off-nya pendeta, saudaraku. Dan apa yang terjadi dalam keadaan begitu? Dalam saat, saudaraku, waktu itu zaman tahun 2000 belum ada FaceTime. Belum ada untuk dengan cara teknologi untuk bisa tatap wajah melalui internet, saudaraku. Seperti sekarang, zaman itu cuma ada telepon. Dan apa yang terjadi saudara, akhirnya dalam masa berpacaran kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Saudara tahu, saudaraku, ternyata yang kami lakukan adalah kami belajar firman Tuhan. Ya toh, memang saudara, itulah ya salahnya nikah sama pendeta saudaraku. Jadi pacarannya tidak bicara shopping, pacarannya tidak bicara apa, tapi belajar Alkitab. Dan Anda bisa tebak ayat Alkitab apa yang selalu saya bahas pada masa pacaran, persiapan untuk menikah. Saya selalu cuplik dari Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31 ya. Kalau Anda tahu saudaraku, itu bicara tentang ayat seorang istri yang baik saudaraku itu. Nah,
Jadi Anda tahu saudaraku, sebelum menikah saya khotbahin istri saya dari ayat 10, ayat 11, ayat 12 sampai 31. Setiap ayat saya jelaskan, ada poin-poinnya. Saya suruh dia catat. Waktu ketemu saya coba lihat sudah dicatat beneran apa enggak saudara. Dan Anda tahu yang ajaib adalah sebelum menikah saya khotbahin istri saya. Ya, kenapa? Salahnya menikah dengan pendeta saudara ya. Dan Anda tahu, tetapi setelah menikah giliran istri saya yang banyak mengkhotbahin saya, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, itu hal yang kami kerjakan dan dalam Amsal 31, saudara, kami banyak bahas tentang bagaimana seorang istri, seorang wanita yang betul-betul seperti yang Tuhan mau. Nah, malam ini saudara, saya mau mengajak saudara, nanti Anda di rumah baca seluruhnya Amsal 31 ayat 10 mulai sampai 31, itu sangat menarik dan indah sekali, khususnya para wanita-wanita, bacalah. Tapi bukan berarti hari ini khotbahnya khusus untuk para wanita. Tapi mari terapkan juga untuk para pria yang hadir juga pada malam hari. Mari kita lihat Amsal 31 ayat yang ke-10 saudara. Amsal 31 ayat yang ke-10. Mari ucapkan bersama-sama, baca. Amsal 31 ayat yang ke-10. Baca keras. 2, 3. Istri yang cakap, apa? Siapakah akan mendapatkannya? Pastikan saudara para pria mendapatkannya. Katakan amin. Ia lebih berharga daripada apa? Permata. Ulangi lagi yuk ayat yang ke-10 semua, baca keras, lebih keras. 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada apa? Permata. Nah, Alkitab menyebutkan betapa berharganya nilai dari seorang istri yang cakap. Kata bersama saya, istri yang cakap. 2, 3. Alkitab tidak menyebutkan istri yang cantik, tetapi Alkitab berkata istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga, value-nya lebih berharga daripada permata. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bagi para pria maupun wanita di tempat ini, Tuhan mau agar setiap kita menjadi pribadi yang cakap, yang mengerti. Katakan amin, saudara. Orang kalau mendapatkan istri yang cakap, maka hidupnya akan beruntungnya luar biasa. Nah, saya mau beritahu saudara, contohnya seperti siapakah istri yang cakap itu? Tayangkan, inilah wajah istri yang cakap. Nah, amin saudara. Itulah wajah istri yang cakap. Nah, Alkitab berkata, istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Apa gunanya punya istri cantik, tapi karakternya jeleknya bukan main. Yang lebih menderita adalah seorang pria yang sudah punya istri jelek, karakternya juga jelek sekali. Itu ibarat sudah jatuh ke timpa tangga, tangganya ada pakunya, pakunya karatan, kena anjing, dan anjingnya gila, gigit lagi saudara. Nah, apa gunanya punya istri cantik tapi tidak setia? Apa gunanya punya istri cantik tetapi boros? Anda ingat saudaraku? Makanya pria sejak dia menikah disebut sebagai suami. Kata bersama saya, suami. 2, 3. Suami, S-U-A-M-I. S semua, U uang, A adalah, M milik, I. Haleluya saudara. Semua uang adalah milik istri, saudara. Wah, wanita-wanita bener, yes itu. Tapi masih ingat para wanita, sejak para wanita menikah, maka wanita disebut istri. Kata bersama saya, istri. 2, 3. I-S-T-R-I, I iman, S setia, T taat, R rajin, I irit. Wanita harus irit juga. Yang mengerti katakan amin saudara. Jangan kayaknya cantik, biaya pemeliharaannya cukup mahal saudara. Nah, itu sebabnya saya berpesan dari mimbar ini bagi para pria-pria yang belum menikah, carilah istri yang tetap minta yang cantik saudara. Nah, siapakah akan mendapatkan seorang istri yang cakap?
Saya coba lihat pinjem ayat ini, saudara. Amsal 31 ayat 10 dari sebuah terjemahan yang lain dari Amplified Bible. Dikatakan begini, a wife ya of noble character who can find, she is worth for a far more than rubies. Saudaraku, lihat ternyata seorang istri dengan karakter mulia, noble character, siapakah akan mendapatkannya? Dia jauh lebih berharga daripada permata rubi. Nah, saudara-saudara sekalian, istri yang cakap digambarkan di Amplified Bible sebagai noble character, karakter yang mulia. Saya beri judul khotbah malam ini adalah noble character atau karakter yang mulia. Saya berharap, saya berdoa biar setiap wanita dan pria di tempat ini milikilah noble character. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita belajar. Biarlah setiap kita sadar bahwa bukan hanya soal penampilan, bukan hanya soal kekayaan, bukan hanya soal prestasi yang kita harus kejar dalam hidup ini. Tapi biarlah kita semua yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh darah Kristus, kita juga mau agar setiap karakter kita yang jelek diubah oleh Tuhan menjadi noble character, karakter yang mulia. Nah, seperti apakah tanda orang yang berkarakter mulia? Saya mau bagikan hari ini ada 3 tanda. Tapi kalau sebetulnya kalau Anda baca dari ayat 10 sampai ayat 31 itu begitu banyak yang kita bisa belajar. Tapi karena waktu saya hanya bagikan 3 saja. Apa tanda orang yang berkarakter mulia? Yang pertama, lihat Amsal 31 ayat 12. Amsal 31 ayat yang 12. Mari kita baca sama-sama ayat 12. 2, 3. Apa? Ia berbuat baik kepada suaminya. Terus, dan tidak berbuat jahat. Kapan? Sepanjang umurnya. Ulangi lagi saudara. Ia seorang istri yang cakap adalah apa? Ia berbuat baik kepada suaminya, kepada keluarganya, dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat tanda yang pertama, orang yang berkarakter mulia, noble character, adalah apa? Melakukan yang terbaik bagi orang lain. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada suaminya, kepada keluarganya, dan dia tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya. Itulah karakter mulia yang harus dimiliki oleh setiap kita. Saudara-saudara, dunia semakin chaos, dunia semakin hancur dan berantakan, semakin banyak orang jahat. Tapi Alkitab mengajar kita, biarlah setiap kita terus melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan seperti apakah kita melakukan yang terbaik bagi orang lain? Saya undang permaisuri saya untuk menjelaskan. Saya undang untuk bisa maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Saya kemarin sudah kasih hadiah, saudara. Para istri-istri sudah dikasih hadiah nggak sama suaminya? Halo? Saya sudah kasih istri saya hadiah kemarin, yaitu handphone yang baru, saudara. Ya, kenapa? Karena handphone lamanya rusak, saudara. Ya, saya kasih ciuman dulu. Happy Mother's Day. Shalom saudara-saudara. Saya mengucapkan Happy Mother's Day bagi para kaum ibu yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa setiap kaum wanita di tempat ini pasti mempunyai cita-cita atau sebuah keinginan untuk menjadi seorang ibu yang baik. Betul ibu-ibu? Tidak ada seorang wanita pun di tempat ini yang mempunyai cita-cita, wah suatu hari kalau saya menikah, saya mau punya cita-cita untuk menjadi seorang ibu yang kejam, ibu yang jahat. Pasti tidak ada orang yang mengatakan begitu, betul? Tetapi sekarang, apakah Anda tahu bagaimanakah ciri-ciri atau definisi untuk menjadi seorang ibu yang baik? Ada seseorang yang mempunyai definisi yang cukup menarik untuk menjelaskan apa artinya menjadi seorang ibu yang baik. Berapa banyak di sini saudara yang mau mengetahui apa sih yang tandanya untuk menjadi seorang ibu yang baik? Berapa banyak? Oke. Definisi untuk menjadi seorang ibu yang baik itu adalah ketika seorang wanita dia mau menyiapkan sebuah makan malam bagi keluarganya, tetapi keadaan ekonomi keluarganya waktu itu sedang pas-pasan dan mepet sekali. Maka sang wanita ini hanya bisa menyajikan 4 potong ayam goreng beserta dengan nasi putih di atas meja makan.
Dan ketika keluarganya berempat sedang duduk mengelilingi meja makan itu, mereka mulai mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan berkat seadanya di atas meja makan, dan mereka mulai siap untuk menyantap dan menikmati makan malam tersebut. Tiba-tiba salah seorang dari anggota keluarganya itu berkata, "Ibu, aku masih terasa lapar, perutku masih terasa keroncongan." Maka tanda seorang ibu yang baik adalah ibu itu langsung tanggap, maka dia akan berdiri dan akan berkata, "Mari ini ambillah sepotong ayam goreng milik ibu." Karena ibu sebenarnya tidak terlalu suka ayam goreng, dan ibu sudah cukup merasa kenyang dengan hanya makan nasi putih saja. Saya percaya itu adalah tanda dan definisi dari seorang ibu yang baik. Amin, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, kalau Anda atau saya menjadi seorang ibu dalam tanda kutip yang tidak baik, tidak terlalu baik, maka kalau seorang wanita menghadapi situasi yang sama di tengah-tengah keluarganya, maka ketika mereka sudah mulai duduk makan mengelilingi meja makan, maka si ibu ini akan cepat-cepat melahap nasi putih dan ayam gorengnya. Terus dia akan mulai berkata sambil tengok kanan tengok kiri, "Waduh, perut ibu masih terasa keroncongan, masih lapar nih karena ibu sudah habis shopping jalan-jalan di mall sepanjang hari. Papa, bagi dong ayam gorengnya. Kakak minta sepotong dong. Adik coba beri sama mama." Maka yang terjadi, saudara-saudara, suami dan anak-anaknya hanya menikmati nasi putih saja sepanjang malam. Seperti yang Pak Lukas jelaskan tadi, bahwa tanda dari seorang yang berkarakter mulia, tanda yang pertama adalah bahwa orang itu senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain, terutama bagi keluarga sendiri. Izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah tentang dua keluarga yang berbeda yang berkaitan dengan karakter yang mulia ini. Poin yang pertama. Kisah yang pertama ini adalah sepasang suami dan istri. Mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Tetapi suami dan istri ini tetap mengucap syukur, mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Tetapi pada suatu hari sang suami menerima sepucuk surat dari atasannya yang memerintahkan bahwa sang suami harus segera bersiap untuk dikirim ke sebuah medan peperangan. Karena ternyata suami ini adalah seorang tentara yang mengabdi kepada negara. Maka dengan berat hati sang istri pun melepas kepergian sang suami, tentu saja dengan perpisahan yang berat, dengan derai air mata, dan sang suami pun pergi berangkat ke medan perang. Tidak lama kemudian sang istri menerima kabar bahwa sang suami ini sedang terluka parah ketika sedang menjalankan tugas mengendarai kompi kendaraan perangnya menuju ke daerah musuh. Ternyata musuh meledakkan sebuah bom ranjau dan mengakibatkan mobil yang ditumpangi suami ini meledak dan mengenai tubuh si suami. Tidak dijelaskan dalam surat itu apa yang menjadi penderitaan di dalam badan suaminya. Hanya dikatakan suami ini menderita luka yang sangat parah. Sehingga komandan memutuskan prajurit yang terluka parah ini tidak bisa melanjutkan peperangan di medan pertempuran dan harus segera dikirim pulang kembali ke rumahnya. Maka hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sang istri menantikan kedatangan suaminya, dan sang istri ini menduga-duga apa yang sedang terjadi dengan suami saya sehingga dia harus segera dikirim pulang padahal waktu masa tugasnya belum selesai. Maka ketika sang suami tiba di rumah, terkejutlah sang istri karena ternyata badan suaminya yang lain tidak terluka kenapa-kenapa, tetapi kedua matanya terkena ledakan dan serpian bom sehingga kedua mata suami ini terluka dengan sangat parah dan tidak bisa melihat lagi. Maka suami ini yang tadinya seorang militer, seorang yang gagah perkasa, seorang yang tidak takut menghadapi bahaya apapun, ketika tahu dirinya menjadi seorang yang cacat untuk seumur hidupnya, bahwa dia tidak bisa melihat lagi, dia menjadi sangat depresi dan tertekan. Bahkan dia sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi sebagai seorang istri yang baik dan setia, sang istri mulai terus memberikan kekuatan, memberikan kata-kata penghiburan kepada suaminya. Mulai dari hari pertama sejak suaminya pulang, sang istri pun terus merawat suaminya dan memberikan kata-kata kekuatan. Sehingga hari demi hari keadaan suami ini mulai membaik. Meskipun keadaan matanya tidak bisa melihat lagi, dia mulai belajar dari istrinya bagaimana untuk bisa merawat dirinya sendiri. Dia mulai bisa belajar menyisir rambut, dia bisa belajar untuk mandi sendiri, mengenakan pakaian sendiri, bahkan jalan dengan tongkat tertati-tati untuk meraba-raba di sekitar rumahnya.
sehingga akhirnya dia juga memiliki kepercayaan diri dan bisa berjalan-jalan di kompleks perumahannya. Maka suami ini memutuskan dia tidak mau hidup terus-menerus di bawah belas kasihan istrinya. Dia berpikir untuk mengajukan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk melanjutkan kehidupan ekonomi keluarga ini. Maka sang ayah pun berkata kepada istrinya, "Mama, aku sudah merasa baik kan sekarang, dan izinkan papa untuk melamar ke sebuah perusahaan yang papa tahu bahwa mereka sedang mengadakan penerimaan pegawai baru. Dan mereka memberikan sebuah dispensasi khusus bagi para veteran perang seperti papa. Mereka memberikan dispensasi bagi karyawan-karyawan yang cacat seperti papa." Dan istri ini mendukung akan permohonan suaminya itu. Maka suami ini mulai melamar dan ternyata diterima bekerja di perusahaan itu. Tetapi persoalannya tidak berhenti di sini, saudara-saudara. Ada sebuah kendala yang lain. Ternyata perusahaan tempat suaminya bekerja ini tidak menyediakan alat transportasi mobil untuk bisa mengantar dan menjemput bagi karyawan-karyawannya yang cacat. Mereka harus berusaha sendiri atau diantar oleh anggota keluarga yang lain. Maka sang istri pun menawarkan jasanya kepada suaminya. Dia berkata, "Papa, mari mama antar dengan mobil setiap pagi untuk papa berangkat ke kantor. Dan nanti sore mama juga akan jemput dari kantor untuk kembali papa pulang ke rumah." Tetapi sang suami berkata dengan bijaksana bahwa papa tidak mau hidup terus-menerus bergantung dengan orang lain. Izinkan papa untuk belajar mengerjakan tugas ini sendiri. Karena papa tahu ada sebuah jurusan bis kota yang melalui tempat kantor papa bekerja. Biarkan papa berlatih untuk naik bis kota sendiri. Maka sang suami pun setuju dan melepaskan sang istri setuju dan melepaskan suaminya untuk berangkat bekerja. Maka pada hari yang pertama, sang suami dengan memakai tongkat kembali, dia berjalan tertati-tati keluar dari rumah. Dia pun berjalan kaki menyeberang jalan menuju ke halte bis tempat perhentian bis kota. Dan ketika ada bis kota yang datang dan dia tahu itu jurusannya melewati kantornya, dia pun naik dan dia bertanya kepada supir, "Apakah betul ini jurusan ke situ?" Supir berkata, "Betul, Pak." Kemudian suami ini berkata, "Tolong beritahu saya kalau sudah waktunya saya harus turun." "Baik, Pak." Kemudian ketika sampai di depan kantor, suami ini berjalan turun dari bis kota dengan perlahan-lahan dengan tongkatnya. Dan dia masih harus menyeberang lagi jalan yang ramai dan akhirnya masuk ke kantor tempat dia bekerja. Maka dilaluilah hari bekerja hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Pada suatu saat ketika sang suami ini berada di dalam bis kota untuk pulang ke rumahnya, terjadilah percakapan yang menarik antara supir bis kota dengan suami ini. Karena supir bis ini seringkali melihat bapak ini naik ke dalam bis kotanya, maka dia pun berkata kepada suami ini, "Wah, saya sungguh iri dengan bapak ini." Kemudian sang suami ini kaget mendengar orang lain berkata demikian. "Kenapa bapak berkata bahwa bapak iri dengan kondisi saya seperti ini? Tidakkah bapak tahu bahwa saya seorang yang buta? Saya tidak bisa melihat apa-apa lagi sekarang. Bahkan hidup saya ini masih terus bergantung dengan orang lain untuk menuntun jalan saya. Kenapa bapak katakan bapak iri dengan saya?" Maka supir bis itu berkata kembali, "Apakah bapak tidak tahu apa yang terjadi selama ini?" Semakin heran suami yang buta ini dan dia berkata, "Memangnya apa yang terjadi, Pak? Saya sungguh tidak tahu." Kemudian supir bis ini pun mulai menjelaskan, "Sejak hari pertama saya menjemput bapak di depan rumah, kebetulan rute bis saya dan jam tugas saya bertepatan dengan jam bapak mesti pergi ke kantor. Saya memperhatikan ketika bapak itu mulai menyeberangi jalan, kemudian naik menunggu di halte bis. Saya memperhatikan ada seorang wanita yang di dalam mobilnya memperhatikan dan mengamati bapak untuk memastikan bahwa bapak itu bisa menyeberangi jalan dengan selamat, untuk memastikan bahwa bapak itu naik ke bis ke jurusan yang benar. Kemudian ketika bapak sudah ada di dalam bis saya dan kita sudah mulai berangkat, Pak, maka saya melihat dari kaca spion bahwa wanita itu dengan mobilnya mulai membuntuti bis kota kami. Dan ketika sampai kepada jurusan di mana bapak harus berhenti, saya juga melihat bahwa wanita dengan mobilnya itu juga menepi di pinggir jalan. Dan dia keluar dan dia memperhatikan supaya bapak itu bisa turun dari bis kota dengan baik. Dan bapak itu bisa menyeberangi jalan dengan selamat sampai menuju ke kantor perusahaan di mana bapak bekerja. Kemudian baru wanita itu naik ke mobilnya lagi dan pergi.
Dan ketika suatu saat saya bertepatan lewat di depan kantor Bapak dan Bapak naik ke bis kota saya melihat ada seorang wanita yang sama lagi yang sudah siap menunggu dengan mobilnya di tepi jalan. Dia memastikan mengamati bahwa Bapak itu bisa menyeberangi jalan dengan selamat, naik ke bis kota yang baik dan benar jurusannya untuk bisa pulang ke rumah. Ketika sudah sampai di depan rumah, maka wanita itu dengan mobilnya segera memarkir mobilnya di garasi di rumah itu untuk memastikan lagi Bapak turun dari bis kota, menyeberangi jalan yang ramai sampai akhirnya Bapak bisa masuk ke rumah dengan aman dan selamat. Maka ketika mendengar penjelasan dari supir bis kota itu, sang suami yang buta ini mulai merasa terenyuh. Dia tahu satu hal yang pasti dan persis, bahwa tidak ada wanita yang lain yang begitu setia dan baik, yang mendampingi dan mengamati dia, mengawasinya dengan segala gerak-geriknya dari hari pertama dia bekerja sampai hari itu, kecuali satu, yaitu istrinya yang dia kasih di rumah. Tetapi ceritanya belum berhenti sampai di sini, saudara-saudara. Ketika Bapak itu sampai di rumah, maka dia segera lari mencari istrinya dan dia memeluk erat-erat istrinya dan berkata, "Sayangku, aku sudah tahu sekarang apa yang engkau lakukan selama ini. Sejak dari hari pertama aku bekerja sampai saat ini, bagaimana engkau dengan setia mengantar, mengawasi meskipun engkau tidak memberitahukan kepadaku." Dan sang istri ini pun dengan tulus dan dengan polosnya menjawab, "Memang aku lakukan semuanya itu selain karena cintaku dan kasihku yang besar kepadamu. Tetapi satu hal, aku melakukan itu karena aku tidak mau kehilangan dirimu untuk kedua kalinya." Ini adalah sebuah contoh yang baik, saudara-saudara. Bagaimana seorang ibu, seorang istri yang memiliki karakter yang mulia akan melakukan apapun yang terbaik demi bagi orang lain, terutama bagi suami dan anak-anaknya. Amin, saudara-saudara. Di hari ibu yang istimewa minggu ini, berapa banyak kaum pria, bapak-bapak di sini yang datang dengan istrinya? Boleh saya lihat tangannya, bapak-bapak? Apakah saudara pada hari ini Anda bisa merasa bersyukur, Anda bisa merasa berterima kasih karena Anda memiliki seorang istri yang istimewa dan begitu mengasihi Anda? Amin, bapak-bapak. Kalau Anda datang dengan istri Anda sendiri, bukan dengan istri orang lain, silakan bapak-bapak memberikan ciuman yang manis di pipi maupun di kening istrinya. Katakan, "Mama, engkau adalah istri yang terbaik." Suami saya sudah memberikan contoh, mari bapak-bapak lakukan kepada istri Anda. Katakan, "Mama," atau "Sayang, engkau adalah istri yang terbaik buat aku." Amin, saudara-saudara. Saya lanjutkan dengan kisah keluarga yang kedua. Keluarga yang kedua ini adalah berbeda dengan keluarga yang pertama, saudara-saudara. Keluarga yang kedua adalah seorang ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Ibu ini seorang janda muda dan dia hanya hidup dengan seorang anak laki-lakinya yang masih berusia kecil, kurang lebih 7 tahun. Setiap pagi dan setiap sore, maka ibu ini akan berangkat berjalan kaki berdua dengan anaknya untuk mengantar anaknya pergi ke sekolah. Dan ketika sudah sampai di halaman tempat bermain di sekolah itu, di mana anak-anak yang lain juga masih bermain-main di halaman karena lonceng sekolah belum berbunyi dan belum saatnya tiba masuk ke dalam kelas, maka anak kecil ini tiba-tiba lari melepaskan diri dari tangan ibunya tanpa mengatakan apapun, tanpa memeluk, tanpa mencium ibunya, tanpa berkata, "I love you, Ma. Terima kasih karena Mama sudah mengantar aku ke sekolah hari ini." Anak laki-laki kecil ini langsung lari menuju ke teman-temannya yang lain untuk bermain-main. Maka ibu ini pun dia diam dan dia hanya memperhatikan saja anaknya itu pergi. Dan dari jauh ibu ini mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak dan teman-temannya itu kepada anaknya. Anak-anak yang lain itu berkata kepada teman-temannya, "Hei, kamu diantar lagi oleh mamamu hari ini ya?" Anak laki-laki ini diam saja. Kemudian anak-anak yang lain berkata, "Kenapa ya? Ibumu kok tidak sama seperti ibu-ibu kami yang lainnya?" Anak yang lain juga turut menimpali, "Iya, kenapa wajah ibumu berbeda? Kenapa mata ibumu yang satu tertutup, hanya satu yang terbuka? Dan kenapa kulit wajah ibumu begitu merah dan penuh dengan keriput-keriput padahal ibumu masih belum terlalu tua?" Dan anak yang lain juga berkata, "Kenapa ibumu berjalan tidak seperti mama saya? Kenapa ibumu berjalan dengan tertati-tati dengan kaki satu yang timpang?" Maka anak-anak yang kecil yang lain itu mulai mengejek dan menghina anak kecil ini dan berkata, "Hei, kamu ini punya ibu seorang monster. Kamu ini anaknya monster ya? Hahaha, kamu anaknya monster. Ibumu ibu monster.
ketika mendengar ejekan teman-temannya, anak laki-laki ini merasa pedih dan hancur hati. Dia pun lari meninggalkan teman-teman bermainnya dan langsung masuk pergi ke dalam kelasnya. Peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali, saudara-saudara. Hari demi hari, pagi dan sore ketika ibu itu pergi dan menjemput pulang anaknya, selalu terdengar ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepada anak laki-lakinya. Mereka lewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai akhirnya anak laki-laki ini sudah cukup besar. Akhirnya dia berkata kepada ibunya, "Mama, aku sudah merasa besar. Aku tahu bahwa aku sudah tahu persis jalan menuju ke sekolah. Dan aku yakin aku tidak akan tersesat saat aku kembali pulang ke rumah. Jadi mulai hari ini, Mama tidak usah lagi mengantarkan dan menjemput aku pergi dan pulang dari sekolah. Aku sudah bisa pergi ke sekolah sendiri." Dan ibu ini tetap terdiam mendengarkan perkataan anak itu. Meskipun dia tahu benar bahwa bukan itu alasannya. Tetapi alasan yang terutama karena anak ini merasa malu dengan ejekan dan hinaan teman-temannya. Maka sejak hari itu, ibu ini pun tidak lagi pergi menjemput dan mengantar anaknya sekolah. Anak ini pergi dan berangkat sekolah sendiri. Dan untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarganya, anak ini pun mulai bekerja di sebuah toko sesambil dia sekolah. Maka dia pun melanjutkan sekolah dan bekerja, kemudian dia lulus, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kota besar. Maka dia berpisah dengan ibunya tinggal sendirian di kota yang kecil. Dan ibu ini mulai merasakan bahwa anak ini mulai pelan-pelan menjauhi dirinya. Sudah mulai tidak lagi menghubungi, tidak berkomunikasi dengan ibunya. Sehingga suatu saat tiba-tiba anak laki-laki ini menerima sepucuk surat dari ibunya. Dan ketika dia membuka dan membaca surat itu, ibunya berkata di dalam surat itu, "Anakku tercinta, kalau engkau sekarang ini sedang membuka dan membaca surat dari ibu, ketahuilah bahwa mungkin ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena ibu sebenarnya menderita suatu penyakit yang cukup serius dan parah, yang selama ini ibu tidak pernah ceritakan kepadamu. Aku tahu bahwa engkau sangat sibuk sekali, baik dengan pekerjaanmu, dengan sekolahmu. Tetapi izinkan saat ini ibu untuk menceritakan sesuatu hal yang mungkin engkau tidak pernah ketahui selama ini. Pertama-tama, ibu minta maaf kepadamu kalau selama ini ibu sudah membuat engkau malu, ibu sudah membuat engkau merasa terhina karena engkau diejek oleh teman-temanmu." Ketika anak itu sampai kepada bagian surat itu, tiba-tiba ada sehelai foto yang terjatuh di lantai. Kemudian dia memungut lembaran foto itu dan dia melihat ada sebuah foto wanita muda yang sangat cantik dan menarik. Dan di balik foto itu tertulis tangan ibunya yang mengatakan bahwa ini adalah wajah ibu sebelum ibu menikah dengan ayahmu dan sebelum ibu melahirkan engkau. Dan ketika anak itu melanjutkan membaca surat itu, ibunya mengatakan, "Sebenarnya ketika ayahmu sudah meninggal, waktu itu engkau masih seorang bayi kecil mungil yang baru berusia beberapa bulan. Hanya tinggal berdua dengan ibu di rumah. Maka ketika sehabis pulang bekerja, ibu terlalu capek dan letih, maka ibu taruh engkau di kamar bayi di paling belakang, sedangkan ibu tidur di kamar utama, di kamar tamu. Di kamar utama ibu. Kemudian ketika di tengah-tengah tidur terlelap, ibu mendengar sebuah ledakan yang keras di bawah rumah di lantai 1. Dan ternyata ketika ibu membuka mata, ibu sudah melihat ada kobaran api di mana-mana dan juga ada asap yang memenuhi ruangan ibu tidur. Dan ternyata ibu baru tahu bahwa ternyata pipa gas di rumah kita sudah terlalu tua dan bocor sehingga akhirnya meledak dan membakar rumah kami. Sebenarnya pada saat itu anakku, ibu bisa saja memilih pilihan untuk keluar segera lari dari rumah menyelamatkan diri ibu sendiri. Tetapi ibu ingat bahwa ibu masih memiliki seorang anak kecil, seorang bayi mungil yang tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kobaran api yang ganas. Maka ibu pun memutuskan untuk ibu lari menuju ke kamar bagian belakang. Ibu ambil handuk dan ibu celupkan ke dalam air dan ibu tutupi sekujur badanmu nak, dari kepala sampai kaki dengan handuk basah itu. Ibu segera ambil engkau dari ranjang bayi dan ibu peluk erat-erat di dada. Ibu lindungi engkau dengan badan ibu. Ibu akhirnya berusaha menerjang kobaran api di rumah kita. Ibu tidak bisa melihat apa-apa karena ada begitu banyak asap dan pipa-pipa dan
papan-papan rumah yang berjatuhan. Dan ibu harus menuruni anak tangga itu satu persatu. Sehingga akhirnya kita bisa keluar. Kalau engkau melihat keadaan ibu seperti sekarang ini, maka itu adalah karena badan ibu termakan dengan kobaran api yang ganas itu, nak. Kalau engkau melihat bahwa mata ibu satu tertutup, itu karena ibu buta terkena api. Dan juga kalau engkau melihat bahwa kulit muka ibu banyak yang merah-merah dan berkerut-kerut, itu juga karena ganasnya kobaran api yang menelan badan ibu untuk menyelamatkan dirimu. Dan kalau engkau melihat kaki ibu yang satu timpang, nak, tidak seperti ibu-ibu yang lain seperti teman-temanmu itu karena ketika turun tangga ada sebuah papan yang berapi yang menjatuhi kaki ibu. Dan ibu hanya berkata satu hal, nak, kalau selama ini engkau tidak tahu, engkau menjauhi ibu mengerti akan ketidaktahuanmu itu, dan ibu tetap mengasihi engkau dan memaafkan engkau. Dan ibu harap bahwa engkau pun dapat memaafkan ibu dan menerima ibu apa adanya. Dan ibu berdoa bahwa engkau akan terus selalu berhasil dalam hidupmu dan berbahagia. Salam terkasih, ibundamu tercinta. Saya percaya bahwa kita semua di sini memiliki seorang ibu. Amin. Kita semua di sini terlahir dari rahim seorang ibu. Jadi kalau engkau memiliki seorang ibu, di hari ibu yang istimewa ini, biarlah engkau bisa menerima keadaan apapun yang dimiliki oleh ibu kandungmu. Entah betapa aneh dan uniknya dan nyentriknya ibu kandung kita, meskipun banyak ketidakcocokan, tetapi biarlah pada hari ibu yang istimewa ini, engkau belajar untuk menerima dan berterima kasih kepada seorang ibu yang sudah melahirkan dan merawat engkau. Amin, saudara-saudara. Dan biarlah setelah selesai kebaktian ini, engkau bisa mengambil kesempatan, baik entah menelpon maupun mendatangi ibumu, mengucapkan selamat hari ibu, memeluk, atau bahkan memberikan sesuatu bingkisan yang sederhana, sambil mengatakan terima kasih ma, karena engkau sudah mengandung, engkau sudah merawat dan membesarkan saya. Kita sudah belajar dari seorang yang berkarakter mulia, tandanya bahwa orang itu selalu berbuat baik, dan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang lain, terutama bagi keluarga sendiri. Mungkin ada ibu-ibu yang berkata di tempat ini, keadaan keluarga Ibu Shirley berbeda dengan keadaan keluarga saya. Kalau keadaan keluarga saya, Bu, parah sekali. Suami saya main gila dengan orang lain. Suami saya mengkhianati saya. Suami saya lari dari rumah. Suami saya memukuli saya dan anak-anak. Suami saya terlalu kejam. Saya tidak bisa memaafkan dia. Saya terlalu sakit hati. Maka biarlah kita memilih, pilihan ada di tangan kita hari ini. Untuk kita selalu memilih menjadi orang yang berkarakter mulia. Orang yang berkarakter mulia adalah meskipun orang itu disakiti hati oleh orang lain, tetap kita tidak berbuat jahat, tetapi kita selalu berbuat yang baik untuk orang lain, terutama untuk keluarga kita sendiri. Amin, saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mungkin juga ada ibu-ibu yang berkata, anak saya waktu kecil saya rawat, tetapi ketika sudah besar, tidak lagi respect, tidak lagi menghargai saya, tidak lagi menurut kepada saya. Tetapi biarlah kita memiliki seorang yang berkarakter mulia. Kita terus menerus tidak jemu-jemu berbuat baik, meskipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Karena kita tahu satu hal, saat kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang, kita tidak menunggu menerima upah dari orang lain, tetapi upah kita datangnya dari Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Dan bagi para kaum bapak dan kaum pria dan anak-anak di tempat ini, percayalah, mungkin saudara selama ini mempunyai banyak konflik pertentangan dengan orang tua, dengan istri saudara. Tetapi percayalah, setiap wanita di tempat ini pasti memiliki naluri keibuan. Apa itu naluri keibuan? Naluri keibuan itu adalah keinginan untuk selalu memproteksi orang-orang yang disayangi. Meskipun memang ada beberapa perkataan dan tindakannya yang kurang pas atau yang salah, yang menyakiti hati bapak-bapak dan anak-anak. Tetapi percaya bahwa hati ibu yang terdalam itu selalu mau melakukan dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan bagi orang lain. Amin, saudara-saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Alkitab berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Katakan amin, saudaraku. Orang yang punya karakter mulia, yang pertama selalu melakukan yang terbaik bagi orang lain. Yang kedua, saudara, tanda orang yang berkarakter mulia yang kedua adalah, lihat Amsal 31 ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama Amsal 31 ayat 25. 2, 3.
Pakaiannya adalah apa? Kekuatan dan kemuliaan. Terus apa? Ia tertawa tentang hari depan. Ulangi kalimat yang terakhir, 2, 3. Ia tertawa tentang apa? Hari depan. Saudara sekalian, apa tanda orang yang berkarakter mulia? Yang kedua, selalu membawa sukacita bagi orang lain. Selalu tertawa, selalu membawa sukacita. Kata bersama-sama, selalu tertawa. 2, 3. Nah, saudara, mari biarlah setiap kita, walaupun hidup berat, walaupun masalah berat, tantangan berat, tapi biar saudara tidak pernah kehilangan sukacita kita. Karena Alkitab berkata, sukacita itu adalah kekuatan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, seharusnya setiap kita menghadapi apapun, khususnya para wanita dan pria yang mulia di tempat ini, jangan wajah sedih terus. Saudara, bagaimana mungkin kita membagikan sukacita dan damai buat ke orang lain kalau wajah kita lungset terus, saudara. Kalau wajah kita bleketek, kata orang Jerman, saudara. Mari belajar tertawa sekalian. Kata amin, saudaraku. Kata bersama-sama, hahaha. Amin. Loh, amin, saudaraku. Ya kan? Daripada para ibu-ibu wajahnya angkernya bukan main, galaknya, judesnya bukan main. Mari hari ini kita rubah, kita selalu membawa sukacita bagi orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti apakah wajah yang penuh sukacita? Tayangkan gambar berikut ini. Iya, saudaraku. Itulah Anda lihat yang di pojok kiri bawah, saudara. Biar wajahnya, wajah yang sudah hancur, saudara. Tapi lihat si Pai Sucen tetap ketawa bahagia. Walaupun giginya seperti itu, saudara. Dia ketawa dan dia menularkan sukacitanya kepada wanita yang lain yang di atas kanan, saudaraku. Tapi yang di bawah kanan juga ketawa sukacita. Tapi dia tutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kenapa? Karena giginya juga sudah tidak ada, saudaraku. Saudara, setiap kita harus tahu bahwa sukacita itu menular. Kata bersama saya, sukacita itu menular. 2, 3. Saudara percaya, kalau saudara sukacita terus, itu akan menular. Kata bersama-sama, haleluya. Ya kan, saudaraku? Ada sebuah pepatah bilang begini, biarlah senyummu harus lebih besar daripada badanmu. Loh, amin, saudaraku? Biarlah senyum kita harus lebih besar daripada badan kita. Dan pepatah ini berkata begini, waktu kita lahir, kita menangis dan orang-orang sekeliling kita tertawa, tersenyum bahagia. Tapi jalanilah hidup ini sebaik mungkin dengan sukacita, sehingga pada waktu kita meninggal, kita akan tersenyum bahagia. Sementara orang-orang di sekeliling kita akan menangis sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya beban seberat apapun jangan dihadapi dengan sedih, dengan stres. Mungkin sudah berkata, oh tapi persoalan saya terlalu berat pendeta. Bukankah Alkitab berkata, bersukacitalah kapan? Senantiasa. Kata bersama saya, bersukacita senantiasa. 2, 3. Artinya apa, saudaraku? Anda dan saya harus bersukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan sekeliling saudara. Dan percayalah, kalau kita terus bersukacita, Alkitab berjanji, kalau kita bergembira senantiasa, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Kata amin, saudaraku? Bahkan ternyata Alkitab berkata, hati yang gembira adalah apa? Kata bersama saya, obat, bukan sekedar obat, tapi obat yang apa? Manjur. Kata bersama saya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. 2, 3. Saudara, apakah Alkitab itu bohong? Tidak, saudaraku. Ternyata saya mau buktikan buat saudara. Ada tim yang meneliti bagaimana dampak orang tertawa. Ternyata saudara, tim kedokteran yang meneliti, tertawa memiliki manfaat baik secara medis yang bersifat menyembuhkan, bahkan bermanfaat bagi kecantikan. Haleluya, saudara. Kenapa? Karena ternyata diteliti, selama kita tertawa, waktu kita ketawa sekali, ternyata ada minimal 15 otot di wajah kita akan berkontraksi sehingga meningkatkan aliran darah ke area wajah kita. Hasilnya wajah kita terlihat lebih kencang, merona dan memancarkan cahaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Jadi ibu-ibu rahasia awet muda, bapak-bapak rahasia terus tetap ganteng, saudara. Anda tidak perlu minum obat gantengin, saudaraku. Tapi ternyata Anda harus tahu, saudaraku, ketawa senantiasa. Karena sekali ketawa, 15 otot di wajah mulai kencang lagi. Saya percaya semua keriput akan hilang, saudara. Tidak perlu lagi Anda kemudian cari timun, lalu Anda jus, lalu kemudian Anda taruh di depan wajah, dan kemudian saudara, seperti itu saudara. Tapi ternyata kalau Anda tertawa setiap hari, Anda akan dipenuhi dengan segala yang terbaik. Katakan amin. Ternyata survei membuktikan, tertawa juga memperlancar aliran darah di sekitar mata dan mengaktifkan saluran mata. Itu sebabnya saudara, orang kalau tidak pernah ketawa, orang kalau jarang ketawa, lihat kantong mata di bawahnya mulai hitam dan tebal. Itu bukti apa saudara? Sebetulnya saudaraku, dia semakin kelihatan tua dan semakin tidak menarik. Tapi kalau orang suka tertawa, maka aliran darah di sekitar area mata akan lancar. Sehingga kantong mata di bawahnya jadi lebih muda lagi. Percayalah, usia 70 tahun kelihatan kayak 17 tahun. Saudara. Amin saudara. Nah ternyata bahkan disurvei air liur atau air ludah dari orang yang sering tertawa, ternyata diteliti di lab, saudara, memiliki tingkat imunitas lebih tinggi dibandingkan orang yang jarang tertawa. Tahukah saudara, diteliti bahwa ternyata air liur atau air ludah dari orang yang suka tertawa mempunyai zat tertentu untuk membunuh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh orang tersebut dan meningkatkan imunitas kekebalan tubuh. Ternyata tidak pernah ada ruginya kalau Anda menjadi orang yang suka bersukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tertawa terbahak-bahak juga akan menguatkan diafragma atau otot di bawah paru-paru. Otot itu akan memompa dan mengisi paru-paru dengan udara. Tertawa terbahak-bahak ternyata mempercepat aliran oksigen masuk ke paru-paru sehingga paru-paru kita jadi semakin sehat. Tertawa akan mempertahankan kadar gula dalam darah sehingga baik bagi penderita diabetes. Gulanya tidak akan naik. Kalau apa? Dia suka tertawa. Mari kasih ketawa kanan kiri saudara, katakan haleluya, haleluya. Amin saudara. Ya. Kok ada yang ketawanya begini? Mengerikan saudaraku. Nah saudara, ternyata bahkan disurvei adalah begini saudara. Ternyata saudaraku, tertawa itu berhasil membuat perut buncit jadi ramping. Loh benar saudara, ini teliti saya baca, saya teliti. Ternyata pada saat kita tertawa, denyut jantung naik 10-20%, membakar 1,3 kalori per menit. Tertawa selama 15 menit setiap hari selama setahun diteliti akan mengurangi berat badan sebanyak 2 kilogram. Luar biasa. Makanya saudaraku, kita tidak perlu lagi kayak minggu lalu yang saya cerita, Anda yang perutnya buncit lihat ke bawah sambil bilang gini, oh, malu, bikin malu, bikin malu, bikin malu, bikin malu. Ada jemaat yang berkata, Pak, ternyata anak saya bilang bukan bikin malu, bikin malu. Dia akan bilang begini, jijiin. Lebih parah lagi itu saudara. Saudara, belajarlah, bagikan sukacita. Hidup cuma sekali. Kenapa kita terus wajah lungset? Tapi mari bersukacita. Sukacita adalah kekuatan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hadapi semua dengan ucapan syukur. Yang ketiga, yang terakhir. Apa tanda orang yang berkarakter mulia? Noble person. Orang yang bermental, berkarakter mulia. Ayat yang ke-30, Amsal 31 ayat yang ke-30. Mari kita baca sama-sama Amsal 31 ayat yang ke-30. Semua baca 2, 3. Kemolekan adalah apa? Bohong. Terus kecantikan adalah apa? Jangan marah ibu-ibu, ini bukan saya ngomong, ini Alkitab. Terus, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan apa? Akan dipuji-puji. Amin saudaraku. Karakter mulia yang ketiga terakhir adalah selalu miliki roh takut akan Tuhan. Always has fear of God spirit. Saudara, mari kita miliki roh takut akan Tuhan. Dan inilah yang merupakan karakter mulia yang melebihi daripada kemolekan dan kecantikan seseorang. Dan mari kita lihat saudara.
Seperti apakah itu? Dan mari kita lihat ada sebuah foto keluarga di Cina. Saya coba saudara simak baik-baik. Perhatikan baik-baik keluarga ini, suami istri dan 3 orang anaknya. Lihat, kalau Anda jeli melihat ada something wrong di sini. Ada yang salah kayaknya di sini. Nah, coba perhatikan apa yang salah. Halo? Apa yang salah? Si suaminya ganteng kayak saya. Ketawanya kok pelecehan, sok. Istrinya juga apa? Cantik. Yang salah apa? Kenapa anak-anaknya? Jelek 3-3, sok. Tidak ada yang seperti ibunya atau bapaknya. Anda tahu ini betul-betul terjadi di Cina. Akhirnya saudara Jian Feng, si suami namanya, istri nggak disebut namanya. Si Jian Feng akhirnya melihat waktu anak pertama lahir kok jelek. Nggak ada yang mirip seperti dia atau istrinya. Anak kedua lahir juga jelek. Anak ketiga lahir juga jelek. Anda tahu akhirnya si Jian Feng curiga istrinya berselingkuh dengan orang lain. Ya toh, dan Anda tahu apa yang terjadi saudara, sampai akhirnya Jian Feng menggugat cerai dan menuntut denda 120.000 US dollar atau sekitar 1,15 miliar rupiah. Dan akhirnya dalam keadaan sidang gugatan itu saudaraku, si istri barulah mengaku bahwa ternyata dia tidak berselingkuh, tapi kenapa anak-anak mereka wajahnya jelek tidak seperti ibu atau bapaknya. Karena sebetulnya dia baru mengaku jauh sebelum dia kenal Jian Feng, jauh sebelum mereka berkenalan dan menikah, ternyata wajah istrinya aslinya tidak seperti itu, saudaraku. Semuanya adalah hasil operasi plastik, saudara. Dan Anda tahu wajah aslinya seperti apa? Saya tidak tega menayangkan, saudara. Hancur banget, saudara, wajahnya, saudara. Dan ternyata si istri, akhirnya si wanita ini saudara mengoperasi wajahnya seluruhnya. Dan habis hampir 100.000 US dollar, saudaraku. Dan Anda tahu kelihatannya cantik. Dan dia simpen rapat-rapat, dia tutup rahasia itu. Sampai akhirnya si suami curiga, anaknya kok berbeda, saudara. Ternyata apa, saudara? Akhirnya tetap diceraikan. Dan harus bayar 120.000 US dollar sebagai denda, membohongi, mengkhianati. Dan Anda tahu, saudara, sebetulnya si suami salah. Si istri juga salah. Kenapa? Karena dia tidak belajar untuk terbuka, tidak belajar jujur, takut akan Tuhan. Mari saudara, belajarlah dalam hidup ini untuk kita senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud memiliki roh takut akan Tuhan? Saya coba pinjam ayat yang terakhir ini dari sebuah Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari. Dalam Amsal 31 ayat yang ke-30 dalam Alkitab bahasa sehari-hari, paras yang manis tak dapat dipercaya. Dan kecantikan akan hilang, tetapi wanita yang taat kepada Tuhan. Arti takut akan Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Kata bersama saya, taat kepada Tuhan. 2, 3. Layak mendapat pujian. Saudara-saudara, biarlah setiap kita, para wanita-wanita, para pria-pria di tempat ini, milikilah senantiasa roh yang takut akan Tuhan. Roh yang mau taat kepada Tuhan. Roh yang mengasihi Yesus. Roh yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa? Masih ingat bahwa akhirnya ada seorang wanita yang menyebabkan suaminya jatuh dalam dosa. Wanita itu adalah Hawa yang membuat Adam akhirnya juga jatuh dalam dosa, makan pohon daripada buah daripada pohon durian. Kok durian, saudara? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Akibatnya seluruh dunia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi biarlah setiap kita belajar hidup takut akan Tuhan, belajar untuk taat pada Tuhan. Anda tahu di Alkitab juga ada seorang wanita bernama Yokebed. Kata bersama saya, Yokebed. 2, 3. Mungkin sudah tidak tahu siapa Yokebed. Sudah, Yokebed ternyata seorang wanita yang takut akan Tuhan. Satu saat dia menikah dengan seorang pria yang bernama Amran. Kata bersama saya, Amran. 2, 3. Dan akhirnya mereka punya 3 orang anak yang bernama Harun, Miriam, dan Musa. Mereka, Yokebed, dimulai seorang wanita yang taat sama Tuhan, cinta Tuhan, suka beribadah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Melahirkan 3 orang anak. Harun adalah imam besar, keturunan yang diurapi Tuhan. Miriam adalah seorang nabiah. Dan kemudian Musa, pembebas bagi bangsa Israel. Lebih dari 3 juta bangsa Israel. Di Alkitab juga mencatat ada Lois dan Eunike. Siapa Lois?
seorang nenek yang punya seorang anak wanita bernama Yunike. Siapa Yunike? Seorang ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang melahirkan seorang anak laki-laki dan jadi seorang pemuda bernama Timotius. Anda tahu Lois dan Yunike yang takut akan Tuhan akhirnya melahirkan Timotius, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan itulah sebabnya ada suratan 1 dan 2 Timotius, karena hasil dari Lois dan Yunike yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Biarlah di hari ibu ini ambillah keputusan, milikilah karakter yang mulia. Yang pertama, tetap lakukan yang terbaik bagi orang lain. Yang kedua, teruslah bawa sukacita bagi orang lain. Dan yang ketiga, milikilah roh takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Siapa mau mengalami pemulihan daripada Tuhan? Kata bersama-sama amin. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Ternyata tidak ada suami yang sempurna. Memang tidak ada istri yang sempurna. Seburuk dan separah apapun masa lalu kita, percayalah Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Kau Tuhan